Sih selama menikah? Bahagia sih telat. Pasti ada bahagianya kan? Pasti. Kalau nggak mungkin punya 2 anak dong. Perkara rumah tangga yang tak seharusnya jadi konsumsi publik, kini jadi sebuah drama yang dilirik semua mata. Paula masih meneteskan air mata, memikirkan akan seperti apa anak-anak memandangnya di kemudian hari, atas tudingan adanya orang ketiga yang jadi alasan perpisahan dengan Baim Wong. Begitu menyakitkan, hingga rasa sesak itu harus dilepaskan, sekalipun sedang disorot kamera. Lantas benarkah penyebab perpisahan hanya karena kesalahpahaman belaka? Bisa dibilang dikhianati sama 2 orang rekan saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara, dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku gitu. Dan kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Dengan segala bukti CCTV yang disodorkan sebagai bukti adanya orang ketiga, Paula benar-benar jadi tak berkutik di persidangan. Suaranya seolah dibungkam, sekalipun pendapat itu telah berulang kali diutarakan. Yang bisa dilakukan Paula hanya berbicara setelah persidangan. Tak peduli akan didengarkan ataupun tidak. Itulah sebabnya beberapa saat setelah putusan sidang, ia pun maju dan melapor ke Komisi Yudisial demi mendapatkan keadilan. Kalau orang bilang, kok baru sekarang ngomong? Di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Kenapa diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan karena tidak mau terjadi salah paham. Karena saya ini gimana ya? Aku jadi takut ngomong detail karena gimana ya, aku takut ngomong detail karena aku nggak mau ini ya. Tapi gitu. itu dengan tadi penjelasan tadi, ketika itu sampai akhirnya harusnya nggak keluar, itu menjadi keluar. Posisi kamu sekarang sulit banget untuk menjelaskan. Iya. Karena yang aku tangkap dari kamu, biarlah semua materi acara permasalahan ini tetap di pengadilan dan selesai di situ supaya secara digital tidak meninggalkan jejak untuk anak-anak. Itu kan maksudnya. Dan saya kita udah ngotot-ngototan. Maksudnya saya dituduhkan seperti ini. Yang didalilkan. Buktinya apa? Hal yang paling terpenting supaya kita semua paham dan tidak salah paham, putusan ini dibacakan kemarin tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah. Putusan tersebut, ini yang paling terpenting, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka. Artinya putusan ini sudah menjadi informasi umum, ya, bukan putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup. Artinya bisa kita sampaikan, sehingga informasi adanya putusan ini telah disampaikan oleh pengadilan. Itu menjadi kewajiban dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi fakta-fakta persidangan dan di dalam putusan itu terungkap. Saya lebih cenderung dari aspek penerapan hukum di Indonesia agar pengadilan kita itu lebih profesional, sangat tidak etis membicarakan. Dan dia bukan hakim ya, dia cuma jubir. Seorang jubir Mahkamah Agung mengatakan bahwa Paula itu istri durhaka, ada laki lain, padahal dan itu merupakan alasan perceraian. Padahal di undang-undang alasan perceraian hanya karena perzinahan. Dan demikianlah cinta akan terasa manis di awal, tapi pahit di kemudian hari. Paula seolah menanggung semua penderitaan itu sendiri. Dalam kasus orang ketiga yang diperdebatkan, sosok NS yang diduga terlibat merupakan kerabat dekat yang diajak Baim untuk tinggal bersama dan menyelesaikan masalah rumah tangga jika ada selisih paham. Kamar yang jadi tempat pembicaraan Paula dan NS pun merupakan kamar tamu, dan siapapun bisa masuk keluar dengan bebas.
Tak hanya itu, Paula pun mengaku jika Baim Wong tahu saat dirinya bicara empat mata dengan NS di dalam kamar. Lantas kenapa semua kesalahan harus dilimpahkan padanya? Kalau di kamar mandi aku sering agak bertanya, aku nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu, kamu aja serangan diam, karena tahu semuanya aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya, tunggu, biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dari awal menikah atau? Iya, dari awal menikah. Komunikasi kurang baik, kenapa lu menikah? Itu pertanyaannya kan jadi begitu. Maaf ya, iya kan benar ya, komunikasi orang menikah kenapa lu menikah gitu? Ya kan kita kan kenal 8 bulan. Iya. Dan dalam kondisi itu juga sama-sama sibuk gitu. Jadi ya kalau aku sih positif aja ya. Kenapa kita sampai menikah, kan memang itu udah jodohnya. Dan aku kan juga berdoa sholat istiqoroh saat itu. Dan memang ternyata dipermudah gitu. Dan sebelum aku menikah, aku tuh udah punya yakin bahwa namanya suami istri atau dalam keluarga itu nggak akan pernah bisa cocok. Gimana caranya toleransi. Jadi aku tuh emang jarang banget keluargaku yang divorce gitu. Jadi aku sangat memahami sekali namanya rumah tangga, pasti ketidakcocokan itu kan pasti ada. Gimana cara kita mentoleransi itu. Itu mutlak. Langkah yang saya bilang, satu, pertama perlu bersuara dia ke publik agar kan di Indonesia ini kan no viral no justice, bersuara ke publik. Kedua, kemarin dia salah hanya mengadukannya ke Komisi Yudisial, harusnya ke Bawas Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial kan tidak berhak mencampuri substansi perkara. Harusnya dia mengadukan jubirnya itu ke pengawas Mahkamah Agung. Di balik setiap musibah ada hikmahnya. Dari komunikasi yang tak terjalin dengan baik, selisih paham, tudingan adanya orang ketiga hingga akhirnya berpisah. Setidaknya mengantar Paula untuk lebih dalam mengenal Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk saat ini, satu-satunya harapan Paula hanyalah kepada Yang Kuasa. Dan berkat perpisahan ini pula, ia bisa lebih tekun dalam mendalami iman, serta membulatkan tekad untuk berhijrah. Dengan kondisi yang sekarang, maka saya selalu bilang bahwa makasih dipertemukan dia dalam hidupku, karena dengan pernikahan aku yang seperti ini, aku jadi lebih mendekat sama Allah, ya kan. Jadi bisa langsung pakai hijab. Mungkin kalau aku nggak dalam kondisi seperti ini, mungkin aku nggak akan sadar gitu loh, bahwa kita tuh harus pakai hijab gitu. Aku takut mati. Nah itu menurut aku tuh banyak banget hal-hal positif yang aku dapetin gitu. Jadi terima kasih karena pernikahan ini aku jadi lebih mendekat ke Allah gitu loh. Ya apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan menyangkut keluarga juga ya. Kayak pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan habis ini saya juga ada bilang sama Paula waktu itu di chat, ayah saya sudah nggak ada, ibu saya sudah nggak ada, kita tenang yuk untuk ini. Cuman kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang, nggak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya, untuk tiba-tiba ada narasi lagi. Tenangin aja, karena kasihin anak-anak. Ya, rasanya wajar jika memang kedua belah pihak melakukan pembelaan. Apalagi ini sudah menjadi tentu saja pemberitaan di mana masyarakat Indonesia pada akhirnya mengetahui bersama. Dan bisa Anda bayangkan pemirsa, karena kedua-duanya adalah pesohor. Kemudian bagaimana nanti kelak kedua anaknya jika mengetahui alasan pada akhirnya orang tuanya berpisah. Tentu bukanlah hal mudah bagi kedua anaknya. Kali ini kita lihat memang kedua anak masih kecil, tapi nanti beranjak dewasa. Jejak digital yang tidak akan pernah bisa hilang. Dan pastinya mudah-mudahan dengan berakhirnya sudah rumah tangganya, berakhir juga praharanya. Sudahlah, walaupun memang tidak bersama lagi menjadi sepasang suami istri, yang paling penting mereka berdua harus hadir sebagai kedua orang tua dari dua buah hati yang pastinya masih sangat butuh semua kasih sayang dari mama dan juga papa.